Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu dengan mempelajari materi pernikahan dalam Islam, peserta didik dapat mengetahui dan memahami yang pertama, pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, dasar atau dalil pernikahan dalam Islam. Dan yang ketiga adalah hukum pernikahan. Dan yang keempat adalah tujuan pernikahan. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian pernikahan itu sendiri secara bahasa artinya bertemu atau menyatukan. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu bingkai rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dan juga pernikahan itu diatur di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mana di situ disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suatu. Saya ulang, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah pengertian pernikahan baik secara bahasa, secara istilah maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1, yaitu undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang sebuah perkawinan atau pernikahan. Anak-anakku semuanya, yang berikutnya adalah dasar pernikahan ataupun dalil pernikahan. Bahwasanya syariat pernikahan ataupun perkawinan itu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalil atau dasarnya yang pertama adalah dari Al-Qur'an. Sebagaimana yang tercantum di beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya atau salah satunya adalah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Jadi dalil ataupun dasar dianjurkannya sebuah pernikahan adalah dasar yang pertama, yaitu bersumber dari Al-Qur'an. Adapun dalil yang kedua itu dalil
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah bersabda, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara farji. Dan barang siapa yang tidak sanggup menikah, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu menjadi perisai atau benteng untuk menahan syahwat. Itulah dalil atau dasar dari sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa pernikahan itu sebuah sunnah Rasul. Jikalau seandainya kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ikutilah perintah Allah dan ikutilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasul untuk melakukan sebuah pernikahan. Dan yang ketiga, dalil ataupun dasar pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dan inilah yang diatur di dalam undang-undang yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun hukum menikah di dalam fikih, di dalam hukum Islam, bahwasanya syariat, bahwasanya hukum menikah itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah jaiz ataupun mubah. Hukum ini adalah hukum asli dari sebuah pernikahan. Artinya bagi orang yang sudah memenuhi syarat, ia berhak dan boleh menikah. Jadi kalau seseorang sudah memenuhi syarat, maka hukumnya adalah jaiz ataupun mubah. Ia berhak dan boleh untuk menikah. Kemudian hukum pernikahan yang kedua adalah wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu ataupun sanggup menikah. Bila tidak menikah, maka khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Oleh karena itu, dalam kondisi yang seperti ini, seseorang itu wajib hukumnya untuk segera menikah. Yang ketiga adalah hukum pernikahan, yaitu sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus atau yang menjurus kepada perzinaan. Maka hukum di sini adalah hukum pernikahan di sini menjadi sunnah. Kemudian yang keempat yaitu makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan ataupun hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal. Oleh karena itu, hukum pernikahan ini menjadi makruh. Adapun hukum pernikahan yang keempat adalah haram, yaitu bagi yang punya keinginan menikah dengan maksud ingin menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Jadi keinginan menikah itu dengan niat ataupun dengan tujuan ingin menzalimi, ingin menyakiti wanita yang akan dinikahinya, maka hukum pernikahan di sini menjadi haram. Anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah tujuan dari pernikahan itu sendiri.
Oleh karenanya dalam sebuah pernikahan